Shalom semua. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Kita mau bersatu hati, walaupun kita online, kita tetap sungguh-sungguh, kita tetap cari Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita percaya ketika kita cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kita percaya saat kita memuji, kita boleh mengalami Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, kita boleh mengalami Tuhan. Apapun kondisi kita, mau kita sehat, mau kita sakit, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan. Mungkin kita boleh dalam masalah, dalam tekanan, tapi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, dan Dia tetap membela kita. Kita percaya ada kuasa di dalam puji-pujian, ada kuasa di dalam penyembahan. Dan kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu. Kami boleh berlainan tempat, tapi kami tahu ketika kami memuji Tuhan di dalam roh, waktunya sudah tiba bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan kami tahu, kami mau cari Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami percaya Engkau hadir dimanapun kami beribadah. Pada saat ini kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh beroleh kekuatan dari Tuhan, kami boleh beroleh kasih Tuhan, dan kami percaya kami boleh terus kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai sorak-sorai pujian kita ya, saya mau bacakan di Mazmur 100. Perikopnya berkata, pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin semuanya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Haleluya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita dengan segenap hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita bersama.
Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Saat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, damai sejahteranya boleh melingkupi kita. Amin. Damai sejahtera yang kuberikan bukan seperti yang dunia berikan. Dunia ini boleh dilanda kecemasan ya. Tapi ketika kita mencari Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, haleluya, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Katakan tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik, amin. Tuhan kita sangat baik. Kita mau selalu bersyukur buat segala kasih-Nya, buat segala penyertaan-Nya. Kami tak dapat Tuhan membalas kasih-Mu. Kami tak dapat membalas cinta-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi manusia yang selalu bersyukur. Kami tidak bersungut-sungut, kami tidak mengeluh dengan kehidupan kami. Kami tidak mengeluh dengan keadaan. Tapi biarlah kami boleh bersyukur. Karena kami rasakan dengan segenap hati kami bahwa Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan
Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan.
bagi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh sehat, kami masih boleh melihat kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, buat usaha yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-janji yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya janji-janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu Tuhan tetap terus untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kami percaya janji-janji-Mu dinyatakan di dalam hidup kami Tuhan, umat-Mu yang setia. Kami akan berakar, kami akan bertunas, dan kami akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kami percaya kami boleh menang lewat setiap peristiwa. Kami boleh menang dari setiap problema karena Tuhanlah Allah kami. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tercurah bagi umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, jangan biarkan iman kami gugur. Biarlah kami terus kuat di dalam Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan. Di dalam kelemahan kami, kami boleh kuat karena Tuhanlah Allah kami. Haleluya. Lawan setiap kami Tuhan. Haleluya. kuasa
firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur. Mari angkat tanganmu dengan segenap hati. Dia yang selalu setia, Dia yang selalu menopang kau. Kami mau selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia, bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman itu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Firman itu tidak dicuri oleh iblis, tapi boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Hati kami boleh menjadi tanah yang subur, dan firman itu boleh tumbuh dan berbuah. Dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semua saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Doa saya kita semua sehat-sehat dan tetap semangat. Ya, hari ini kita masih tetap ibadah secara online. Karena situasi keadaan kota kita dan negara kita, saudara, pemerintah bersama sejajarannya menghimbau supaya semuanya ada di rumah, bekerja di rumah, dan tempat-tempat ibadah pun dilakukan secara online, saudara. Ya, kita ikutin arahan pemerintah supaya penyebaran COVID ini bisa segera diputus mata rantainya.
Ya saudara, hari ini kita akan dengar firman Tuhan sama-sama. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang apa sih yang Tuhan mau dari kehidupan kita dengan situasi sekarang, saudara. Yang banyak berita-berita yang membuat kita bisa jadi cemas, bisa menjadi takut, saudara. Tapi bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan, kita apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi, menghadapi segala situasi yang ada di lingkungan kita, di kota kita, di bangsa kita, dan bahkan di keluarga kita, dan di lingkungan kita, saudara, dan bahkan di gereja ini, saudara. Ya, nah sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Sekali lagi, Bapa, terima kasih buat waktu ini. Kami bersatu hati datang padamu, kami mau dengar firman-Mu, berbicara pada kami apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Isi hatimu kepada kami semua. Dan kami rindukan Tuhan, Engkau nyatakan pribadi-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Berbicara pada kami dan urapi kami semuanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, minggu kemarin kita bahas tentang bagaimana menjaga tangki kasih kita tetap penuh, saudara. Dan kemarin kita belajar bagaimana kita melihat apa yang dikatakan juga oleh psikolog lewat apa yang mereka selidiki tentang bahwa apa yang menjadi kebutuhan manusia adalah rasa aman. Rasa aman itu timbul karena apa, saudara? Karena penerimaan. Kita dicintai ya tanpa syarat, kita diterima, kita dihargai, kita dipercayai. Ya, itu juga seperti yang Bapa lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah apa yang kita akan lakukan lagi, saudara, setelah kita tahu itu, kita mesti belajar tentang bagaimana apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita, apa yang menjadi kebutuhan pasangan kita, apa yang menjadi kebutuhan manusia itu sendiri, saudara. Ya, perlu kadang-kadang kita menggunakan bahasa yang tepat sesuai dengan yang mereka butuhkan. Ya, kita perlu mengetahui bahasa apa yang betul-betul mengena kepada mereka, saudara. Seperti bahasa kita untuk komunikasi. Ada bahasa untuk komunikasi, saudara. Kalau bahasa komunikasinya tidak sama, maka akan sulit untuk dimengerti. Misal saya berkomunikasi dengan orang yang Belanda Eropa, dengan bahasa mereka adalah bahasa Belanda Eropa, ya. Saya bahasa Indonesia. Kalau saya ngomong dengan mereka, mereka tidak mengerti bahasa saya tidak mengerti bahasa mereka. Maka komunikasi itu tidak akan terbangun, saudara. Ya, apalagi itu suami istri. Nah, kita menikah suami istri dengan bahasa yang berbeda. Dan akan sulit sekali untuk membangun suatu keluarga yang harmonis, yang baik, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu perlu mengerti bahasa dan perlu belajar. Saya perlu belajar bahasa Belanda itu dan orang Belanda juga belajar bahasa Indonesia. Sehingga kita bisa komunikasi dengan baik. Baik itu dengan bahasa Belanda maupun bahasa Indonesia. Ya saudara, yang dikasih Tuhan. Demikian juga dalam kita berkomunikasi dengan sesama kita, di keluarga kita, kita masih tahu juga belajar apa sih yang menjadi bahasa kasih keluarga kita. Pasangan kita apa yang menjadi bahasa kasih mereka. Nah saudara, dikatakan bahwa tangki cinta emosi ini kita penuh, maka kita merasa mantap dalam cinta. Ya, jadi mesti ada cinta yang diisi di dalam hati kita, saudara. Ya, cintanya Tuhan mengisi hati kita. Cinta pasangan kita mengisi hati kita. Cinta orang tua mengisi hati anak-anak, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau tangki cinta itu penuh, maka apa, saudara? Maka seluruh dunia ini tampak cerah, pasangan kita, anak-anak kita bergerak untuk mencapai potensi yang paling tinggi dalam kehidupan mereka. Sehingga kita bisa hidup bahagia, kita bisa hidup, iman kita bisa bertumbuh dengan baik, kerohanian kita, dan kita menjadi pribadi yang punya mental yang kuat, saudara. Karena apa? Kita terisi cinta emosi kita penuh, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu bahasa kasih. Ya, bahwa kita perlu belajar bahasa kasih pasangan kita, bahasa kasih anak-anak kita, saudara. Nah, kita akan melihat di dalam apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21 berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata, kitab Amsal berkata, Amsal Salomo mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi lidah kita, perkataan kita, bahasa kita ini yang keluar, tutur kata kita,
itu punya kuasa. Kuasanya menghidupkan atau mematikan. Ya, kuasanya itu bisa membawa bahagia atau membawa bencana, saudara. Kuasa di dalam perkataan bahasa kita, tutur kata kita itu punya dampak, punya pengaruh, ya saudara, yang dikasih Tuhan. Jadi kita nggak bisa sembarangan berkata-kata. Banyak kali pasangan kita menjadi terluka karena perkataan kita. Banyak kali anak-anak kita terluka karena perkataan kita. Banyak kali atasan kita, bawahan kita terluka karena perkataan kita, saudara. Dan bahkan kali mertua kita terluka karena perkataan kita. Atau sebaliknya, mantu terluka karena perkataan mertua. Ya saudara, ini perkataan yang sangat punya pengaruh yang sangat besar, saudara. Banyak kali pasangan tidak mengerti, banyak kali kita tidak memahami. Kenapa? Karena kekuatan daripada perkataan itu. Ya, karena kekuatan itu yang luar biasa dari mendukung satu sama lain dengan tutur kata kita atau menghancurkan orang lain dengan tutur kata kita. Kita bisa menggunakan kata kita membangun, menguatkan, menghibur atau menghancurkan atau mematahkan semangat orang-orang, saudara. Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus hati-hati menggunakan kata-kata kita. Lidah kita penuh dengan kuasa. Dari kitab Yakobus juga mengatakan bahwa lidah itu digambarkan seperti api yang sanggup, yang kecil itu bisa menghanguskan hutan yang begitu luas. Lidah itu juga digambarkan seperti kendali daripada kapal, saudara, kemudi, saudara. Jadi punya dampak sekali kalau orang bisa mengendalikan lidahnya, dia dikatakan sudah sempurna, saudara. Jadi ini sesuatu hal yang sangat pengaruh, berdampak sekali dalam kehidupan manusia. Di dalam Amsal 12 ayat 25 juga berkata demikian. Kekhawatiran dalam hati membukamkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya saudara, di sini katakan perkataan yang baik yang lembut menggembirakan dia. Jadi perkataan itu bisa menggembirakan hati orang, saudara. Bisa menyedihkan hati orang. Nah, mari katakan bersama-sama, kita katakan bahwa saya mau perkataan saya mendatangkan sukacita dan menggembirakan semua orang, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa pujian tutur kata kita, ya, itu sangat punya dampak dan berpengaruh sekali. Nah, saudara, kita mau belajar hari ini tentang bahasa kasih. Yang pertama itu tentang kata-kata yang mendukung, saudara. Kata-kata yang mendukung, kata-kata yang memberikan dukungan kepada orang lain. Support dengan situasi sekarang, saudara. Orang menjadi cemas. Ya, kenapa? Karena kesana sini takut, saudara. Karena memang pemerintah memberitahukan kepada kita supaya kita mengurangi aktivitas kita di luar, saudara. Ya, dan bagaimana mereka punya keluarga yang juga terkapar COVID. Bagaimana orang tua, bagaimana mungkin ada mama yang terkapar COVID atau cucunya terkapar COVID. Bahwa mereka harus diurus, mereka harus dirawat. Saudara, dengan situasi begini membuat orang menjadi kelelahan dengan situasi begini. Belum lagi mereka harus mengurus pekerjaan mereka. Atau hamba Tuhan, mereka harus mengurusi pelayanan mereka. Ya saudara, tidak mudah menghadapi situasi-situasi seperti ini. Dan mereka butuh kata-kata yang mendukung, kata-kata yang menguatkan, saudara. Ya, inilah kesempatan bagaimana kita belajar menggunakan kata-kata kita sebagai bahasa kasih kita untuk membantu mereka. Ya, supaya mereka termotivasi, mereka dikuatkan lewat kata-kata kita. Seperti Alkitab juga ajarkan tadi. Biarlah kata-kata kita itu adalah perkataan yang baik, yang menggembirakan, yang mendatangkan sukacita. Ya, di dalam kitab suratan Rasul Paulus juga katakan, biar perkataan yang keluar mulut kita seperti perkataan firman Allah yang mendatangkan kasih karunia. Nah, saudara, kalau saudara bisa mengendalikan itu, saudara, maka kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat berbahagia. Tuhan mau kita melakukan itu. Pujian dengan tutur kata kita atau kata-kata penghargaan merupakan komunikator cinta yang sangat ampuh, saudara. Ya, banyak kali kita menggunakan kata-kata kita selalu mengkritik. Kata-kata kita yang kita keluarkan selalu memojokkan, menghakimi, saudara. Kita gak pernah beri penghargaan kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang yang di sekitar kita, atasan kita pun atau bawahan kita. Ya, atau kepada rekan-rekan yang ada di pelayanan kita, saudara. Seringkali kita kurang menggunakan kata-kata kita ini, saudara. Saudara,
saya membaca sebuah buku, bagaimana buku itu berkisah cerita tentang apa yang terjadi dalam satu pernikahan di mana suami istri mereka tidak menggunakan kata-kata dengan baik, tidak memberikan kata-kata pendukung untuk pasangannya, saudara. Ya, ada seorang istri, suami istri ini, saudara, istrinya menginginkan kamar tidurnya dicat oleh suaminya. Ya, tapi istrinya tidak tahu bagaimana berkomunikasi. Istrinya selalu cuma bilang, kok kamu udah 9 bulan tidak melakukan ini. Istrinya selalu meminta suaminya, 9 bulan yang lalu tidak pernah suaminya melakukan untuk mengecat kamar tidurnya, saudara. Suaminya ini suka mencuci mobil, memoles mobil, mengeluarkan sampah, membersih-bersih rumah. Saudara, dia membayar rekening listrik. Dan suami melakukan bagian-bagian itu, saudara. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya perempuan ini, istri ini bertemu dengan konselor dan dia cerita dengan seorang konselor. Bagaimana dia begitu sedihnya dengan keadaan suaminya. Karena suaminya tidak peduli dengan dia, saudara. Saudara, yang ada cuma komplain saja. Kenapa kamu nggak beres, nggak cat kamar tidur kami? Ya, saudara. Padahal suaminya sudah mengerjakan pekerjaan yang lain, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya apa yang saudara konselor ini katakan, saudara? Coba sekarang kamu jangan sebut-sebut tentang bagaimana ngecat tempat tidur, ya. Terus jangan lagi kamu menceritakan itu, jangan kamu lagi melakukan hal-hal yang bersungut-sungut tentang apa yang belum dilakukan oleh suamimu, apa yang kau inginkan. Saudara dikasih Tuhan, lalu konselor itu memberikan saran, setiap kali suami kamu melakukan sesuatu yang baik, beri dia kata puji-pujian, beri dia pujian. Ya, jika suaminya melakukan yang baik, yang kamu bisa lihat, berikan dia pujian. Katakan terima kasih kalau dia sudah melakukan sesuatu yang kamu bisa lihat. Dia buang sampah kah? Dia bersih-bersih pekarangan kah? Saudara? Nah, akhirnya konselor ini menceritakan tentang apa-apa yang bisa kamu lakukan. Bukannya mengkritik. Ya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu istri ini melakukan apa yang dia diberi saran oleh konselor ini, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Maka beberapa waktu kemudian, saudara, 3 minggu kemudian, istrinya bercerita pada konselor ini. Dia telah belajar bahwa kata-kata pujian merupakan penggerak lebih ampuh daripada kata-kata bersungut. Ya, selama ini dia komplain dengan suaminya, bersungut-sungut dengan suaminya. Semenjak dia belajar melihat apa yang baik yang telah suaminya lakukan, dia belajar mengucapkan terima kasih, dia belajar say thank you, dia belajar menghargai semua yang suaminya lakukan, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga hubungan mereka suami istri itu terjalin dengan baik. Sehingga kamarnya yang butuh dicat itu suaminya segera melakukannya, saudara. Kenapa? Karena kebutuhan suaminya tentang kata-kata penghargaan, kata-kata pendukung telah diberikan oleh istrinya kepada suaminya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali terjadi dalam keluarga, terjadi hubungan kita dengan sahabat kita, terjadi hubungan kita dengan anak-anak kita, orang tua dengan anak. Ya, terjadi adanya komplain dan komplain, saudara. Kenapa? Kita selalu melihat hal yang kurang saja dari mereka. Tapi kita tidak pernah melihat hal yang baik yang sudah mereka lakukan. Membantu kita. Kita seringkali tidak melihat itu dan kita tidak memberikan penghargaan sama mereka, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau ajar kita bagaimana kita belajar dengan bahasa kasih kita. Yaitu apa? Memberikan kata-kata pendukung. Memberikan penghargaan kepada mereka yang telah melakukan yang terbaik, yang baik di sekitar kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ada berkata bahwa sasaran cinta bukanlah mendapat sesuatu yang Anda inginkan. Tetapi apa? Melakukan sesuatu untuk kesejahteraan orang yang Anda cintai. Akan tetapi kenyataannya adalah bahwa apabila kita menerima kata-kata yang mendukung kita, kemungkinan besar kita akan lebih termotivasi untuk beri respon yang sama. Saudara, pada waktu kita melakukan, kita menerima kata-kata mendukung kita, kemungkinan besar kita juga akan lebih termotivasi untuk beri respon yang sama. Seperti Alkitab, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau menghendaki orang lain melakukan kepada kamu, kamu lakukan lebih dulu. Coba kalau kita ketemu orang dan kita katakan selamat pagi, pasti mereka akan respon selamat pagi. Waktu kita meresponi dengan terima kasih, nah mereka pasti akan merespon juga terima kasih, sama-sama, atau welcome, saudara.
Saudara, kalau kita mengatakan jelek lu, bodoh lu, pasti dia akan katakan, emang lu siapa? Lu juga jelek, lu bodoh, saudara. Jadi apa yang kita lemparkan, apa yang kita bagikan, saudara, itu akan berdampak kepada kita. Kalau kita menerima kata-kata yang mendukung kita, kemungkinan besar kita akan lebih termotivasi untuk beri respon yang sama. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita menabur kasih. Kita menabur kata-kata yang mendukung. Kita menabur kata-kata yang menguatkan orang lain. Menguatkan pasangan kita. Ya, dengan apa yang kita lakukan. Seperti tadi seorang istri. Menabur kata-kata. Berterima kasih. Menghargai apa yang suaminya telah lakukan. Saudara, dia mendapatkan bagiannya. Apa yang menjadi kebutuhannya pun tercukupi. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mau supaya kata-kata kita mendatangkan damai sejahtera, saudara. Memberi kata-kata pujian hanyalah satu cara untuk mengungkapkan kata-kata mendukung kepada pasangan Anda. Kata-kata mendukung juga termasuk juga apa? Kata-kata yang membesarkan hati. Saudara, kita belajar bagaimana menggunakan lidah kita, kata-kata kita yang membawa kehidupan, yang berdampak, saudara. Kata-kata yang membawa kehidupan. Kata-kata yang memberikan suatu semangat. Ya, kata-kata yang membesarkan hati. Kita semua memiliki bagian-bagian di mana kita merasa kurang mantap. Ya, kurang berani, kurang keberanian seringkali menghambat kita menyelesaikan hal-hal positif yang kita ingin lakukan, saudara. Potensi dalam pasangan kita di bagian-bagian di mana ya kurang mantap mungkin saja sedang menunggu kata-kata dorongan dari kita, saudara. Kita melihat suami kita melihat istri kita, melihat anak kita. Kadang-kadang mereka punya potensi itu terhambat karena apa? Karena mereka sedang menunggu suatu apa? Kata-kata yang membesarkan hati mereka, saudara. Ya, banyak kali kata-kata yang menghambat orang-orang tidak bisa bertumbuh maksimal. Banyak kali potensi-potensi yang ada pada pasangan kita seringkali tidak bisa terlihat, tidak bisa berkembang. Kenapa? Kata-kata kita yang menghambat, yang mematikan motivasi mereka, saudara. Tuhan mau ajarkan kita menggunakan bahasa kasih kita dengan menggunakan kata-kata yang mendukung. Kata-kata yang membesarkan hati. Ada suatu kisah, saudara, di dalam saya baca sebuah buku. Ada satu kisah suami istri. Di mana istrinya ini dulu ingin menulis. Dia punya keinginan untuk menulis, saudara. Ya, di tahun kuliahnya dia akhirnya dia sempat mengambil kursus jurnalis, saudara. Dia punya minat menulis dan akhirnya dia bisa menyelesaikan itu. Dan dia juga kuliah yang sedang dia ambil. Saudara, dia menulis artikel, lalu dia mengirimkan artikel tulisan itu, tetapi ternyata suratnya itu, artikelnya ditolak oleh majalah, saudara. Sehingga dia tidak lagi berani menulis artikel itu. Dia punya suami, suaminya menaruh perhatian pada tulisan-tulisan istrinya di awal pernikahannya. Dia sibuk dengan pekerjaannya sendiri, ya. Sibuk dengan, karena apa? Karena banyak tekanan dan dalam usahanya dia meningkatkan kedudukannya. Dia menyadari bahwa arti paling mendalam dalam kehidupan ini tidak bisa ditemukan dalam prestasi, tetapi dalam hubungan. Jadi suaminya baru menyadari apa yang dia capai itu sebenarnya bukanlah yang bisa membahagiakan dia, saudara. Prestasi yang dia sudah capai. Tapi dia baru mengetahui bahwa hubungan itu merupakan hal yang sangat penting yang harus dia miliki antara dia dengan istrinya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah suami istri ini membesarkan anak, akhirnya istri ini punya waktu untuk menulis lagi. Dia menulis artikel lagi. Saudara, suaminya akhirnya belajar untuk lebih memperhatikan istrinya. Karena dia punya pemahaman bahwa hubungan itu lebih penting daripada prestasi-prestasi. Dan dia belajar memperhatikan istrinya dan apa yang menjadi minat dari istrinya. Ia mengambil salah satu artikel istrinya dan dia membaca artikel istrinya, tulisan istrinya, saudara. Dengan antusias dia berkata sama istrinya. Ya, dia berkata kepada istrinya bahwa dia membaca artikelnya itu dan dia mengatakan sama istrinya bagaimana dia ada tulisan artikel istrinya berkata bagaimana menikmati hari libur sebaik-baiknya. Dia ceritakan, istriku, kamu menulis yang baik sekali. Kamu seorang penulis yang baik sekali. Tulisanmu ini harus diterbitkan, kata suaminya. Saudara, suaminya berkata, kau penulis yang jelas. Kata-katamu itu melukiskan hal-hal yang aku dapat lihat seakan-akan nyata. Suaminya mengatakan begitu, saudara, bahwa istrinya itu adalah seorang penulis yang jelas. Bahwa suaminya membaca tulisan-tulisan itu seperti suaminya
melihat satu dunia nyata dari tulisan istrinya, saudara. Saudara, apa yang terjadi waktu suaminya mengatakan begini? Langsung suaminya berkata, gayamu menawan sekali. Suami berkata pada istri, gayamu menawan sekali, kau harus mengirim ini kepada beberapa majalah. Ini adalah karya yang bagus. Akhirnya saudara, istrinya waktu mendengar itu, dia bermimpi 30 menit akan apa yang telah suaminya katakan, saudara. Saudara, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak baik, itu pasti berpengaruh. Kalau yang tidak baik pasti berpengaruh, mimpi yang buruk, saudara. Kalau kata-kata yang baik, pasti bermimpi tentang hal yang baik, saudara. Nah, istrinya itu 30 menit, dia bermimpi apa yang diucapkan oleh suaminya. Dia bertanya-tanya di dalam dirinya. Ya, apakah orang lain menanggapi hal yang sama seperti yang suami saya katakan? Saudara yang dikasih Tuhan, dia ingat akan nota penolakan. Maksudnya artikel yang pertama kali dia buat dan ditolak oleh majalah. Dia ingat itu, saudara. Tapi dia menyimpulkan bahwa ia sudah berbeda sekarang. Tulisannya lebih baik, lebih berpengalaman. Ya saudara, dia akhirnya muncul satu kepercayaan dirinya, saudara. Ia akan mengirimkan artikel-artikel ke beberapa majalah. Ia akan melihat apakah tulisannya itu akan diterbitkan. Muncul sesuatu yang positif dalam dirinya. Muncul sesuatu gairah yang baru. Untuk apa? Untuk meningkatkan, dia punya potensi, dia punya kemampuan untuk menulis, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat, saudara, kata-kata suaminya ini membesarkan hati istrinya yang diucapkan 14 tahun yang lalu. Berpuluh-puluh artikel istrinya dimuat dalam berbagai majalah sejak itu. Sekarang ia punya kontrak untuk menulis buku. Saudara yang dikasih Tuhan. Coba kalau misalnya suaminya udah dari dulu-dulu menyampaikan itu. Ya, tapi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Suaminya punya waktu yang tepat buat istrinya untuk apa? Memberikan dukungan dengan kata-kata membesarkan hati istrinya. Saudara, bahwa istrinya adalah penulis yang sangat baik. Tetapi kata-kata pendorong dari suaminya yang membakar semangatnya untuk mengambil langkah pertama ke dalam proses yang pelik dan sulit untuk memuat artikelnya dalam majalah. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat kisah dari sini. Barangkali pasangan Anda punya potensi yang belum dimanfaatkan dalam satu atau lebih bidang kehidupan. Ya. Mungkin belum ada, saudara. Hari ini kita belajar dari pasangan suami istri yang terakhir yang saya ceritakan. Untuk melihat, untuk membangun hubungan, untuk menaruh perhatian kepada pasangannya. Dan untuk memberikan apa? Support, dukungan, saudara. Kata-kata yang membesarkan hati. Kata-kata yang mendukung, saudara. Barangkali dengan kata-kata kita, pasangan kita bisa melanjutkan. Untuk apa? Fokus kepada potensi yang dia miliki. Mungkin dia punya di bidang teknik, atau di bidang marketing, atau di bidang seni. Ya, sehingga mereka bisa mempertajam, ambil kursus, semakin meningkatkan apa yang mereka miliki potensi. Sebagai konselor, sebagai guru kah? Ya saudara, barangkali kita juga perlu menemukan beberapa orang yang telah berhasil di bidang itu. Supaya mereka, pasangan kita, punya teman dan partner, bisa mendapatkan wawasan, gambaran tentang apa yang ke depannya akan dilakukan, saudara. Kata-kata Anda mungkin akan memberi pasangan Anda keberanian yang diperlukan untuk mengambil langkah pertama itu. Kata-kata Anda sebagai orang tua akan memberi anak-anak kita keberanian yang diperlukan untuk mengambil langkah pertama itu. Kata-kata kita mungkin akan memberi bawahan kita keberanian yang diperlukan untuk mengambil langkah pertama itu. Kata-kata kita bisa memberi atasan kita juga keberanian yang diperlukan untuk mengambil langkah pertama itu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita mengabaikan kata-kata ini. Ya, seringkali kata-kata kita, seringkali kata-kata yang menjatuhkan, mengkritik. Ya, saudara, kata-kata yang melemahkan. Kata-kata yang membuat kita tawar hati. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menggunakan kata-kata kita untuk memberikan dukungan. Kata-kata kita membesarkan hati pasangan kita.
Seperti yang telah saya ceritakan tadi, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata kita juga harus kata-kata yang memberi dorongan, memberikan motivasi, saudara. Ini jangan kita abaikan, saudara. Kata-kata yang memberikan dorongan, kata-kata yang memberikan motivasi, ya, kata-kata yang membesarkan hati, itu memerlukan empati dan melihat dunia ini melalui kacamata pasangan kita, melalui kacamata anak kita, melalui kacamata sahabat kita. Kita harus lebih dahulu mempelajari apa yang penting bagi pasangan kita. Nah, seperti tadi suami yang belajar mengerti pasangannya, dia melihat istrinya suka menulis artikel. Dia belajar mengerti, dia belajar juga membaca artikelnya, saudara. Jadi kalau saudara dan saya kita mau belajar mengerti apa yang penting bagi pasangan kita, apa yang penting bagi anak-anak kita, apa yang penting bagi orang tua kita, kita belajar memahami dan mengerti, saudara. Hanya setelah itu kita bisa memberi dorongan dengan kata-kata yang membangkitkan semangat. Kita mencoba mengkomunikasikannya. Kita bisa mengatakan bahwa aku tahu, aku peduli, aku bersamamu. Kata-kata kita ini, aku tahu, aku peduli, aku bersamamu. Bagaimana aku bisa membantu? Saudara, pada waktu kita melihat anak kita sedang melakukan tugas PR, ya, mengalami kesulitan, ya kita bisa mengatakan, apa yang papa bisa bantu? Waktu kita datang menemui istri kita, dia mengalami kesulitan, mungkin sibuk dengan apa. Mungkin kita sebagai suami bisa berkata, apa yang bisa saya bantu? Sebaliknya juga, istri dengan suami juga melihat pekerjaannya mungkin mengalami kesulitan atau apa. Kita sebagai istri, kita bisa berkata, aku tahu, aku peduli, aku bersamamu. Bagaimana aku bisa membantu, saudara? Saudara, seringkali hal-hal ini diabaikan oleh kita sebagai suami, sebagai ayah, atau sebagai rekan pelayanan, atau sebagai anak-anak, saudara. Saudara, suatu hari ada seorang ibu, dia mendapat telepon, dapat WA dan bertanya, hai apa kabar, saudara? Dan ibu ini merasa curiga, kenapa? Mungkin selama ini teman-temannya selalu WA dan telepon dan selalu ingin pinjam duit, saudara. Minta bantu ini, minta bantu itu, saudara. Nah, suatu hari ibu ini akhirnya coba melihat, menjawab WA itu, apa sih isinya? Ternyata WA ibu ini bukan berbicara tentang minta bantuan, tapi dia ingin mencari, ya, ada peluang bisnis yang bisa diberikan kepada ibu itu, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita, karena kita sering menghadapi situasi ditipu orang, situasi sering dicari orang dengan minta bantuan, seringkali kita jadi capek menghadapi orang-orang itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu siapa yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita. Kita harus siap untuk apa? Membuka tangan, membantu menolong mereka, saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa bagikan? Yang mudah dan dapat kita bagikan adalah bicara tentang apa? Kita memberikan kata-kata mendukung bagi mereka. Pada waktu mereka sulit, pada waktu mereka punya masalah, pada waktu mereka menghadapi persoalan, jalan buntu, mereka perlu kata-kata mendukung, saudara. Perlu kata-kata yang mendorong, kata-kata yang memotivasi, perlu kata-kata yang membesarkan hati, saudara. Seperti kata tadi yang saya katakan, aku tahu, aku peduli, aku bersamamu. Bagaimana aku bisa membantu? Ya, kami sedang mencoba memperlihatkan bahwa kita percaya kepadanya dan ada kemampuannya. Ya, saudara belajar, kami sedang memberinya penghargaan dan pujian. Kita belajar memberi penghargaan dan pujian kepada pasangan kita, saudara. Kata yang selanjutnya, kata-kata yang ramah. Tadi kata-kata mendukung, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang membesarkan hati, kata-kata yang ramah, saudara. Cinta itu ramah, saudara. Ya, seringkali kita tidak ramah, saudara. Ya, saudara dikasih Tuhan, jika kemudian kita harus mengkomunikasikan cinta dengan kata-kata, kita harus menggunakan kata-kata ramah, saudara. Indonesia terkenal dengan ramah dan murah senyum. Ya, saudara. Dan Indonesia menjadi ikon untuk Asia, saudara. Tapi tidak mudah itu. Apakah itu masih ada? Dan itu harus kita pertahankan sebagai ikon Indonesia. Orang Asia itu ada orang yang murah senyum dan ramah, saudara.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari hal ini. Alkitab pun mengajarkan kepada kita. Yesus pun memberikan contoh sama kita. Di Alkitab berapa kali Yesus ya dicobai oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudara. Orang-orang Saduki, Yesus dicobai. Yesus tahu apa yang ada di pikiran hati mereka. Tapi Yesus selalu bisa mengucapkan dengan kata-kata yang ramah. Ya saudara, berapa kali Yesus dicobai dengan mereka, oleh mereka. Tapi Yesus bisa menanggapinya dengan kesabaran, saudara. Ya sampai Yesus harus mati di kayu salib. Dia lakukan itu. Dan terakhir dia juga tetap mengucapkan kata-kata yang ramah. Dan dia berkata, Bapa ampuni mereka. Karena apa yang mereka lakukan tidak mereka mengerti. Yang keluar dari mulut Yesus bukan kata-kata makian. Pada waktu ada penjahat sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan satu penjahat di sebelah kiri berkata, ya, kalau engkau anak Allah selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tapi yang sebelahnya lagi berkata, Tuhan ingatlah aku kalau engkau ada. Jangan lupakan aku. Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Saudara, kata-kata Yesus. Yesus tidak sembarangan ngomong. Yesus kata-kata selalu ngomong. Berbicara apa yang keluar dari mulutnya. Pengajarannya. Ya orang-orang sampai takjub berkata, tidak ada nabi atau Tuhan seperti ini. Pengajarannya penuh kuasa. Ya saudara, perkataannya hidup dan berkuasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inilah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah kita menggunakan bahasa kasih kita itu. Apa? Kata-kata yang mendukung. Yang kita ucapkan saudara. Yang kita sampaikan kepada pasangan kita. Yang kita sampaikan saudara. Kepada apa? Kepada anak-anak kita. Yang kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Di dalam Amsal 15 ayat yang pertama berkata demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Dalam Amsal 15 ayat 4 juga. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi ludah curang melukai hati. Tuhan mau perkataan saudara, jawaban saudara adalah lemah lembut. Dan itu meredakan kegeraman. Saya pun belajar saudara, saya seringkali tanpa sadar saya ngomong kalau orang meresponi saya, seringkali saya ngomong dengan nada agak tinggi saudara. Saya belajar bagaimana untuk memberikan jawaban lemah lembut. Istri saya seringkali mengkoreksi saya. Kok kamu jadi begini, kok kamu kata-katanya jadi tinggi, nada jadi tinggi saudara. Tidak enak saudara waktu kita berbicara dengan orang itu dengan nada tinggi. Waktu dia mau menyampaikan sesuatu yang baik, tapi nadanya tinggi saudara. Pasti saudara rasanya kok orang itu marahin saya, marahin kita kan. Nah itu terjadi pada saya saudara. Saya pun belajar saudara. Bagaimana menjawab dengan lemah lembut saudara. Ya, bagaimana menjawab dengan lemah lembut saudara. Itu sesuatu yang tidak gampang. Kita akan terus belajar saudara. Ya, kita terus belajar. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kata-kata yang mendukung yang diutarakan ya di dalam kata-kata yang ramah saudara. Kata-kata kita mendukung itu harus juga disampaikan dengan kata-kata yang ramah, diutarakan dengan kata-kata yang ramah. Kalau saudara menyampaikan kata-kata mendukung dengan begitu kasar tidak akan berfaedah. Orang nggak bisa menerima saudara. Tapi kalau saudara menyampaikan kata-kata mendukung, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang membesarkan hati, saudara sampaikan dengan kata-kata yang ramah. Yang lemah lembut itu tepat sasaran. Menyentuh orang yang menjadi lawan bicara kita. Istri kita kah? Anak kita kah? Ya, siapapun orang yang ada di sekitar kita. Ya saudara, yang terakhir adalah kata-kata merendah saudara. Jangan sombong. Cinta mengajukan permohonan, bukan menyatakan tuntutan. Ya, kata-kata yang merendah maksudnya mengajukan permohonan. Kalau saudara mengalami kesulitan, saudara berkata, please. Ada 3 kata yang sangat powerful yang harus kita ingat. Yaitu apa? Thank you, katakan sorry, thank you, please, tolong. Ya, ini kata-kata merendah, maksudnya bukan merendahkan diri, kata-kata merendah memang kita butuhkan kata-kata permohonan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja ini, saudara. Kata-kata yang merendah itu, jika kita ingin mengembangkan hubungan kita dengan pasangan kita, saudara. Kita harus punya hasrat yang sama,
yaitu mengatakan bahwa kita memohon ya kepada pasangan kita, ya. Jika kita ingin saling mengasihi, kita harus mengetahui apa yang diinginkan mitra kita. Apa yang diinginkan mitra kita, saudara? Ya, kita belajar untuk melihat apa yang diinginkan pasangan kita, keluarga kita, anak kita, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu apa yang mereka inginkan, ya, kita belajar tahu keperluan kita, hasrat kita sebagai permohonan kita memberi tuntutan itu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kata-kata merendah itu, saudara. Suami berkata, kau tahu mungkin istri kita bikin kita nak kue tiaw goreng yang enak. Mungkin kita bisa katakan, Ma, bisa nggak bikin kue tiaw goreng yang enak seperti kemarin? Ya, aku suka sekali kue tiaw goreng kamu. Nah itu sudah, bisa nggak kamu? Nah bukan katakan, istri tolong bikin kue tiaw goreng, aku suka yang kamu kemarin. Nah saudara, itu melukai hati pasangan kita. Tapi kalau kita bisa katakan, Ma, sayang, kemarin kamu bikin kue tiaw goreng itu enak loh. Bisa kapan kamu bikin lagi? Aku mau coba dan menikmati. Kata-kata permohonan seperti itu, saudara, merendah. Itu sangat menyentuh pasangan kita. Sehingga dia merasa dihargai, saudara. Apa yang dia telah kerjakan, dia tahu suaminya suka. Saudara ya, saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal ini harus kita terus bangun, saudara. Sebuah permohonan menciptakan kemungkinan untuk mengutarakan cinta. Ya, sementara satu tuntutan mencekik kemungkinan terjadi, saudara. Jangan kita menuntut, tapi sebuah permohonan menciptakan kemungkinan untuk mengutarakan cinta, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ada psikolog William James mengatakan begini, bahwa kebutuhan paling mendalam dalam manusia adalah kebutuhan untuk merasa dihargai. Seorang psikolog mengatakan bahwa William James mengatakan bahwa kebutuhan manusia adalah merasa dihargai. Jadi kata-kata pendukung akan memenuhi kebutuhan itu pada banyak orang. Kalau saudara dan saya tepat menggunakan kata-kata mendukung, itu ada satu bahasa kasih yang bisa memberikan orang itu kebutuhan untuk merasa dihargai. Ya, kalau saudara melihat orang mengerjakan sesuatu dan berkatakan terima kasih Pak buat bantuannya, kepada istri anak kita terima kasih, ya istriku suamiku atas apa yang kamu kerjakan, ya dia sudah membantu kita, tukang sampah kah atau tukang parkir kah. Kita katakan terima kasih Pak. Ya mereka sangat dihargai. Ya, mereka sangat dihargai dengan apa yang mereka lakukan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita semua kurang fasih dalam bahasa kasih tutur kata, bagaimana, saudara? Memang ada juga orang yang tipenya pendiam, saudara. Susah untuk ngomong, untuk menyampaikan kata-kata susah, saudara. Saya membaca sebuah buku, ada caranya, saudara. Catat, belajarlah catat untuk kata-kata pendukung ini apa? Kata-kata pendukung, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang membesarkan hati. Ya saudara, kata-kata yang merendah, saudara. Nah, kata-kata ini kita perlu belajar, saudara. Saudara kalau baca sebuah buku, kita dengan pasangan, suami dengan istri, istri dengan suami. Ya, saudara perlu catat. Kalau saudara bukan seorang yang pintar ngomong, saudara bisa catat dari apa yang saudara baca dari sebuah buku, saudara baca dari sebuah artikel, kata-kata yang bagus untuk pasangan kita. Saudara catat dari sebuah buku, saudara catat di HP. Nah, saudara dari situ, saudara belajar setelah mencatatnya, saudara bisa ngomong, mulai latihan, saudara ngomong. Ya, ucapkan kata-kata itu yang bisa mendukung, yang bisa mendorong, yang bisa membesarkan hati, yang bisa kata-kata yang memohon, merendah, saudara. Kita belajar kata-kata itu, saudara. Memang kita tidak terbiasa untuk hal itu. Apalagi mungkin orang-orang yang introvert, saudara, orang yang pendiam, susah untuk ngomong. Kita perlu belajar untuk hal ini, saudara. Kumpulkan daftar kata-kata untuk digunakan mengkomunikasikan cinta kita kepada pasangan kita. Ya, kita belajar itu, saudara. Kata-kata yang mendukung, yang bisa kita belajar di situ. Mulai mencatat dan kita mulai mencoba untuk mengatakannya. Sendiri kita belajar mengatakannya sendiri. Sampai akhirnya kita bisa mengucapkannya kepada pasangan kita. Hal-hal yang positif mengenai pasangan kita. Kepada anak-anak kita. Akhirnya saudara, kita bisa belajar di situ bagaimana menghargai. Ya, kita belajar menghargai dengan kata-kata yang menghargai pasangan kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kata-kata pendukung ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Saudara, ada kisah terakhir yang saya mau sharingkan tentang seorang suami, kehidupan suami istri.
ya, dalam keadaan dulu awalnya harmonis, lalu dia tidak harmonis. Kenapa saudara? Selama 12 tahun pernikahan, keadaannya semakin buruk saudara. Ya, dia punya 2 anak, tapi mereka mencintai anak-anak mereka. Tapi mereka hidup tidak sepakat mengenai segala sesuatu. Mereka sangat mencintai anak-anak mereka. Mereka berdua suami istri mencintai anak-anak mereka. Satu hari mereka datang kepada konselor, ya, mereka datang dan mereka ceritakan semuanya. Istri ini ada seorang pekerja separuh waktu, ya. Suami ini ada seorang yang gila kerja, tidak punya banyak waktu yang tersisa bagi istrinya, ya. Dan suaminya ini suami istri ini menjaga jarak supaya apa? Konflik tidak kelihatan, saudara. Sebaik mereka berusaha untuk menjaga jarak, saudara. Jadi konselor ini melihat bahwa mereka punya tangki kasih mereka kosong, saudara. Mereka selalu menanggulangi keadaan rumah tangga mereka saling menjauh. Mereka mengatasi masalah di dalam pernikahan mereka dengan cara saling menjauh. Kenapa? Mereka takut konfliknya besar, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah konselor ini cerita, ya, menyampaikan, mendengar apa yang mereka katakan, saudara, akhirnya menemukan apa yang menyebabkan konflik terjadi, saudara. Ternyata istrinya ini setuju bahwa suaminya adalah pencari nafkah yang luar biasa. Istrinya setuju kalau suaminya mengeluh tidak mau membantu istrinya dengan pekerjaan di rumah. Istrinya tahu bahwa suaminya tidak ada waktu buat istrinya. Istrinya mengetahui bahwa suaminya dia punya rumah, punya mobil, ya, itu suaminya yang memberikannya, saudara. Suaminya juga mengakui bahwa istrinya adalah ibu yang baik. Dia adalah seorang pengurus rumah tangga yang baik, koki yang luar biasa, ya, pandai masak. Dia juga sayang kepada anak-anak juga, saudara. Dia bekerja setengah mati, dia sama sekali tidak dihargai. Suaminya merasa suaminya sudah bekerja keras, tapi istrinya tidak menghargai suaminya. Ini terjadi di dalam keluarga pasangan suami istri ini, saudara. Saudara, pada waktu mereka di konseling, apa yang terjadi, saudara? Mereka akhirnya konselor ini mengetahui bahwa apa pokok permasalahan itu adalah masalah kata-kata yang mendukung. Istrinya tidak pernah melihat apa yang baik dari suaminya. Istrinya selalu menuntut dan melihat yang kurang saja dari suaminya. Seperti yang saya ceritakan pasangan-pasangan yang di awal. Ini seringkali banyak terjadi di dalam pernikahan. Banyak terjadi di dalam keluarga. Kenapa, saudara? Kadang-kadang kita juga menjadi model, kita menerima pola dari keluarga kita yang lama, saudara. Karena keluarga kita yang lama melakukan seperti A, kita lakukan juga A, saudara. Dan nanti anak kita melakukan yang A. Nah, saudara, padahal kita harus berubah, saudara. Apa yang dilakukan papa mama kita belum tentu cocok kita lakukan dengan pasangan kita. Demikian dengan anak kita. Kenapa, saudara? Karena punya bahasa kasih yang berbeda, saudara. Ya, punya bahasa kasih yang berbeda. Nah, saudara, akhirnya mereka menemukan itu, dan saudara konselor ini memberikan masukan kepada istri dan kepada suaminya. Bagaimana mereka belajar untuk menyampaikan kata-kata yang mendukung, menghargai apa yang pasangan lakukan, saudara. Ya, saudara, dan mereka mulai menulis list semua apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Ya, istri menulis semua yang baik dan memberikan penghargaan semua yang dilakukan oleh suaminya. Dan suami pun menulis list semua apa yang telah dilakukan oleh istrinya, saudara, secara detail, saudara. Dan itu mereka lakukan berdua, saudara. Akhirnya, saudara, dari daftar-daftar yang terinci itu, saudara, akhirnya 2 bulan kemudian, saudara, dan mereka ditelepon oleh konselor ini, apa yang terjadi? Mereka mengalami perubahan, saudara. Suaminya mulai bergairah semangat. Kenapa? Karena istrinya menghargai apa yang telah dia lakukan buat keluarganya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini membawa satu perubahan. Bahwa kata-kata mendukung sangat powerful. Kata-kata mendukung salah satu bahasa kasih yang bisa membawa keluarga pernikahan menjadi pulih. Hubungan suami istri, anak orang tua menjadi pulih. Hubungan sahabat menjadi pulih. Mertua dan mantu menjadi pulih, saudara. Kenapa? Karena mereka mengerti apa yang menjadi hal yang penting di dalam kehidupan manusia, bahwa mereka perlu dihargai. Dengan cara apa, saudara? Bahasa kasih pertama adalah memberi kata-kata mendukung, saudara.
Saudara, seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Alkitab. Tuhan berkata ya bahwa Tuhan mencari orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Tabib dibutuhkan bagi orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Aku berikan kelegaan padamu. Kuk yang kupasang padamu itu, belajarlah daripadaku, kan aku lemah lembut. Yesus berkata, belajar padaku. Tuhan menawarkan semua orang datang kepada Tuhan. Dan waktu Yesus bertemu dengan perempuan, ya saudara, bertemu dengan perempuan yang ditangkap dan dirajam oleh batu karena berbuat dosa. Dan orang itu berkata, apa yang harus kami lakukan terhadap perempuan ini? Yesus berkata, kalau ada di antara kamu tidak ada dosa, silakan merajam perempuan ini. Dan semua orang meninggalkan perempuan itu. Dan perempuan itu bertanya kepada Tuhan bertanya pada perempuan itu, di mana orang-orang itu? Mereka sudah pergi Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan melakukan dosa lagi. Pergi dan jangan melakukan dosa lagi. Yesus seringkali berkata, pergi dan jadilah engkau sembuh. Jadilah seperti yang kau imani. Itu kata-kata yang mendukung, kata-kata iman, saudara. Waktu Yesus mengucapkan itu benar terjadi. Saudara, kita adalah anak-anak Allah. Biarlah kehidupan kita, hati dan pikiran kita dikuasai oleh firman Allah. Perkataan-perkataan Allah yang membawa kehidupan. Perkataan-perkataan Allah yang mendorong. Perkataan-perkataan Allah yang membangun iman kita. Dan membangun pasangan kita. Dan membangun anak-anak kita. Dan membangun semua orang yang ada di sekitar kita. Sekalipun tidak ada jalan keluar. Kelihatannya semua lepas tangan. Sekalipun kelihatannya tidak ada harapan. Tapi kita percaya di dalam Tuhan ada harapan. Ada janji Tuhan yang sangat berharga. Ya saudara, Tuhan sangat mengasihi kita saudara. Biarlah kita sadari, kita sebagai anak-anaknya, Tuhan mau saudara hidup di dalam kasih-Nya. Hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya. Hati kita dipenuhi dengan firman-Nya. Hati kita dipenuhi dengan kebenaran-Nya. Dan biarlah semuanya itu yang memenuhi kita akan keluar dari mulut kita. Kata-kata yang penuh kasih. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang mendorong. Kata-kata yang menghiburkan. Kata-kata yang membesarkan hati. Kata-kata yang memohon. Kata-kata yang merendah. Kata-kata yang lembut keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dipenuhi dengan firman-Nya. Kita belajar menggunakan kata-kata yang mendukung. Buat pasangan kita. Buat anak-anak kita. Buat orang di sekitar kita. Saudara, kiranya apa yang saya sampaikan hari ini, Tuhan memberkati kita. Dan kita belajar menggunakan bahasa kasih. Yang pertama itu adalah kata-kata yang mendukung. Mendorong, membesarkan. Ya, kata-kata yang memotivasi. Kata-kata yang lembut saudara. Yang akan membawa dampak berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman ini pada hari ini. Tapi biar kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap hati kami. Ampuni kami seringkali hal-hal yang keluar dari mulut kami itu kata-kata yang kasar. Kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang menyalahkan. Ya Tuhan, ampuni mulut kami yang seringkali kata-kata yang keluar dari mulut kami, kata-kata yang meruntuhkan. Ampuni kami Tuhan. Banyak kali pasangan kami terluka, anak-anak kami terluka. Pegawai kami, atasan kami terluka, sahabat kami terluka. Rekan pelayanan kami terluka karena kata-kata kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan membasuh kami dengan darah Yesus. Kami mau belajar bagaimana hati kami dipenuhi dengan kasih Kristus, kebenaran Kristus. Dan kami mau belajar bagaimana kami menggunakan kata-kata kami. Bahasa kasih kami yang terbaik, bahasa kasih Tuhan. Bahasa kasih yang keluar dari kehidupan kami adalah bahasa kasih tentang kata-kata yang mendukung. Kami mau belajar ini Tuhan. Kata-kata yang membesarkan hati. Kata-kata yang merendah Tuhan. Kata-kata yang lembut Tuhan. Kata-kata yang memberikan dorongan. Kata-kata yang mendukung pasangan kami. Anak-anak kami. Tolong kami ya Tuhan. Tuhan taruh urat. Taruh kunci di mulut kami. Biar yang baik keluar dari mulut kami. Tuhan kuduskan mulut kami, perkataan kami.
Jangan lagi perkataan-perkataan yang tidak baik keluar dari mulut kami. Tuhan tolong kami supaya kami belajar mengerti apa yang menjadi hasrat pasangan kami. Apa yang menjadi hasrat istri, suami kami dan anak-anak kami. Apa yang menjadi hasrat ya Tuhan mereka Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan. Kami belajar untuk memenuhi itu Tuhan. Karena itu bagian tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kami. Sehingga kami bisa saling melayani. Bisa kami saling berbagi Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Tolong kami ya Tuhan. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Perbarui kami. Sucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau kami terluka. Kami mau ngampuni pasangan kami, anak kami yang telah melukai kami. Kalau kami sebagai anak, kami juga mengampuni orang tua kami telah melukai kami. Kami tidak mau hidup di dalam kepahitan. Tapi kami mau hidup di dalam kasih. Di mana kami belajar mengampuni. Kami belajar menerima. Kami belajar Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya Engkau segalanya bagi kami. Tolong kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari saudara kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat tangan, kita bersatu hati, kita berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai. Ya, kami berdoa Presiden Joko Widodo bersama keluarganya, Wakil Presiden dan Menteri Kabinet bersatu. Kami berdoa juga Tuhan buat anggota Dewan, DPR RI, Provinsi, Kota dan perwakilan daerah. Kami berdoa Tuhan buat TNI, Polri. Kami berdoa buat Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT kami. Kami berdoa buat seluruh komponen bangsa ini. Kami berdoa buat tenaga medis. Ya Tuhan, para dokter, perawat, rumah sakit, puskesmas. Yang Tuhan, yang sedang menangani COVID. Ya Tuhan, yang begitu terjadi di bangsa kami. Kami mohon pertolongan Tuhan sehingga pasien-pasien yang sembuh akan semakin banyak. Pasien-pasien yang meninggal berkurang Tuhan. Kami mohon segala kebutuhan, obat-obatan, semua yang diperlukan. Tuhan semua tersedia. Semua bisa didistribusikan dengan baik. Tuhan tolong semuanya. Kami pohon pertolongan dan mujizat Tuhan. Sehingga Indonesia bebas dari semua corona. Corona pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kuasa Tuhan melindungi bangsa Indonesia. Kuasa Tuhan melindungi gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan. Kami mau berlindung di dalam darah Yesus Kristus. Berkati Tuhan masa-masa ya Tuhan pembatasan aktivitas. Supaya masyarakat bisa memanfaatkan semua dengan baik Tuhan. Tuhan tolong supaya perekonomian tetap berjalan dengan baik. Kami mohon berikan kebijaksanaan hikmat kepada pemerintah pusat dan daerah. Bisa bekerja bersama dengan memanfaatkan semua dengan baik. Untuk kepentingan bangsa ini. Tuhan terima kasih buat sebuah anugerah-Mu. Kami berdoa semua hamba-hamba Tuhan. Pimpinan gereja, gembala-gembala sidang dimanapun berada. Beri kekuatan, berikan semangat. Terus perlindungan Tuhan bagi mereka. Supaya mereka terus melayani Tuhan. Berkati mereka yang sakit. Kesembuhan mujizat terjadi bagi mereka. Baik Pak Nanang dan juga anaknya Pak Sunarto. Ya Tuhan kami bersyukur buat Pak Eko, Pendeta Eko sembuh. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang lain. Ibu Elsie dan anak-anak dan ponakannya. Kesembuhan terjadi bagi mereka. Perlindungan darah Yesus bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang sakit biar mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan buat Pak Akeng, Pengli, Mama Pengli, Mama Jessica. Ya Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus buat Johan, buat Joko, Papa Joko, buat Chunmeng, Mama Chunmeng. Kesembuhan terjadi bagi mereka. Kami berdoa juga kesembuhan terjadi dengan sempurna bagi ya Tuhan istri Pak Pendeta Stefanus Effendi, buat kesembuhan daripada Ibu Wineke Tuhan, istri dari Pak Yakub sembuh dari kankernya. Kami berdoa buat Ijung juga Tuhan bersama istri anaknya sembuh. Dan juga kami rekan-rekan kami kesembuhan terjadi bagi mereka. Pemulihan terjadi dengan sempurna dalam kehidupan mereka. Tuhan lawat mereka. Tuhan jamah mereka. Ya Tuhan terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan umat-Mu. Dan tangan-Mu yang ajaib menyentuh mereka. Bahwa gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan Allah yang menyembuhkan dan menyembuhkan semua umat Tuhan yang sakit. Terima kasih Bapa dan berkati umat Tuhan bergumul masa ekonomi, pekerjaan, usaha. Tuhan juga yang mencampur tangan. Allah El Shaddai, Allah Jehovah Jireh memelihara dan memberkati mereka. Sehingga mereka menjadi berkat bagi keluarga dan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya ini. Bapa, Engkau sungguh sangat baik. Semua umat Tuhan bergumul masalah jodoh, Tuhan pertemukan jodoh yang terbaik. Berkati
pernikahan umat Tuhan. Yang sudah menikah belum punya anak diberkati. Supaya tahun ini mereka istri-istrinya hamil dan tahun depan mereka bisa punya anak. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Mari angkat tangan, sudah terima berkat Tuhan. Dapat setelah ibadah online ini selesai. Dan juga kami akan berikan persembahan-persembahan kami. Ya Tuhan, baik disalurkan secara online atau langsung. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Bapa, berkati semua umat-Mu di mana mereka berada. Ya Tuhan, berkati mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah seluruh berkat ini. Tuhan memberkati engkau dalam segala hal. Bapa, turunkan damai sejahtera atasmu. Dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menuntun menyertai engkau dan kau menang selalu. Dan berhasil dalam semua yang kau kerjakan, bertumbuh serupa Kristus. Dan menjadi anak-anak Allah yang saling mengasihi. Dan menjadi mempelainya Allah, siap menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan, saudara tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Di keluarga dan di komunitas yang ada. Ya saudara, Tuhan berkati kita. Shalom.